Seorang oknum anggota polisi menjadi pelaku kejahatan hingga hilangnya nyawa seorang teman spesial yang seorang dosen cantik dari Jambi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus dosen Ernie Yuniati? Mengapa hubungan spesialnya berakhir dengan penghilangan nyawa keji? Simak ceritanya. Di mata keluarga, Ernie adalah anak baik, suka menolong, pintar akademis. Bahkan saat SMA, Ernie menjabat sebagai ketua OSIS. Ernie dekat dengan orang tuanya. Meski sudah tidak serumah, Ernie selalu rutin mengunjungi orang tuanya 2 atau 3 minggu sekali. Profesi Ernie adalah dosen di Institut Administrasi dan Kesehatan Setik Setio, Muara Bungo, Jambi. Ernie sudah bergabung di institusi pendidikan itu sejak tahun 2011. Dengan jabatan baru yang dia emban per Oktober 2025 sebagai Kepala Program Studi S1 Keperawatan, setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris D3 Keperawatan. Di kampus, Ernie dikenal sebagai pribadi yang ramah dan dekat dengan mahasiswa atau mahasiswinya. Reputasi Ernie sangat baik. Dengan perjalanan karir yang sudah lumayan lama, Ernie sudah berhasil mengumpulkan sejumlah aset seperti rumah di perumahan BTN Al-Kausar Residence 7, Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Ernie juga punya 1 mobil Honda Jazz putih, 1 motor PCX merah, dan berbagai materi yang Ernie kumpulkan untuk investasi masa depannya. Namun di balik kesehariannya sebagai personal dan akademisi, Ernie ternyata menjalin hubungan singkat yang kelak menjadi penyebab tragedi besar dalam hidupnya. Suatu hari di April 2025, Ernie Yuniati berkenalan dengan pria yang 15 tahun lebih muda. Ernie 37 tahun dan pria itu 22 tahun. Namanya Waldi Adiat. Statusnya seorang anggota polisi yang bertugas di unit Humas Polres Tebo yang kemudian naik menjadi anggota Propam sekitar Oktober 2025. Jadi Waldi Adiat ini adalah polisinya polisi. Berawal dari kenal media sosial, mereka saling bertukar nomor telepon. Komunikasi mereka pun mulai intens terjalin sejak Mei 2025 hingga akhirnya perkenalan itu menjadi hubungan serius, tapi tanpa status. Seiring waktu, hubungan tersebut tidak berjalan sesuai keinginan, apalagi perbedaan usia yang terbalik dan status karir yang lebih dominan dari Ernie, yang notabene seorang wanita karir dengan penghasilan stabil. Meski begitu, Waldi yang lebih muda adalah seorang polisi yang juga memiliki ego tersendiri. Pertengkaran demi pertengkaran mulai sering terjadi di antara mereka. Apalagi ternyata Waldi ini sering meminjam uang Ernie karena dia terjerat pinjol. Hubungan tanpa status itu pun mulai memudar. Ernie menjauh. Kamis 30 Oktober 2025, Ernie menjalani kegiatannya seperti biasa. Setelah selesai bertugas, Ernie absen pulang sekitar pukul 4 sore. Hari itu ternyata menjadi hari terakhir Ernie terlihat hidup oleh mahasiswa-mahasiswanya dan teman-temannya. Karena yang terjadi kemudian menjadi tragedi pahit bagi Ernie. Setelah pulang kerja, Ernie makan malam dengan Waldi, mantan teman spesialnya. Setelah makan malam dengan Waldi, Ernie dan Waldi singgah di rumah Ernie sekitar jam setengah 11 malam. Malam itu mereka berbincang. Saat ketika mereka sedang berdua di kamar, Waldi mengutarakan harapannya untuk bisa balikan dengan Ernie. Tapi ternyata keinginan Waldi ini tidak direspon baik oleh Ernie. Perbincangan itu kemudian bergulir menjadi pertengkaran dan cekcok hingga terucap dari mulut Ernie. "Kamu ini playboy, kamu ini punya pacar banyak. Aku ini gak naksir kamu, gak suka sama kamu. Kalau kamu itu bukan polisi, lantaran kamu polisi aja aku suka sama kamu. Ganteng juga enggak, malah justru kamu ini miskin, sering minta duit ke aku." Kata-kata ini
serupa pedang yang menghunus dada dan harga diri Waldi. Meski memang benar Waldi sering meminjam uang pada Ernie, tapi Waldi tidak bisa terima hinaan itu. Hinaan itu cukup membuat Waldi kalap. Waldi keluar kamar dan kembali dengan gagang sapu. Dengan emosi penuh, dia dorong Ernie hingga terjatuh dan menekan gagang sapu itu ke leher Ernie hingga Ernie tidak bernafas lagi. Setelah Ernie meninggal, Waldi membersihkan area kejadian dengan mengepel lantai untuk menghapus jejak kaki, sidik jari, atau bukti biologis lainnya yang nantinya akan membuat pelacakan forensik menjadi sulit. Ingat, Waldi adalah anggota Propam. Dia paham betul strategi seperti ini. Untuk merekayasa keadaan, Waldi kemudian mengacak-ngacak rumah Ernie supaya terlihat telah terjadi perampokan. Saat itu, hari sudah berganti menjadi Jumat 31 Oktober 2025 dini hari. Dia lalu memindahkan motor PCX merah Ernie ke RSUD Haji Hanafi Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Waldi pun pulang melalui pintu belakang ke kontrakannya di Perum Gria Indah, Muara Tebo, Kabupaten Tebo, Jambi. Pagi harinya Waldi kembali ke rumah Ernie dengan menggunakan wig. Dia datang untuk merekayasa lagi perampokan. Waldi menggasak perhiasan Ernie dan memindahkan mobil Honda Jazz putih, berikut HP dan gagang sapu di dalam yang menjadi alat jagalnya. Waldi kemudian parkirkan mobil Ernie 300 meter dari kontrakan Waldi di Tebo. Semua Waldi lakukan dengan menggunakan wig untuk mengelabui identitasnya. Amarah Waldi sudah tuntas dilampiaskan. Hari itu Jumat 31 Oktober 2025, Ernie tidak masuk mengajar. Karena khawatir, Dewi, rekan kerja Ernie, mengirim pesan WA. Nomor Ernie menjawab. Dia bilang dia sedang sakit dan ingin istirahat di rumah. Tapi ada yang aneh dari cara Ernie menulis WA. Ernie biasanya memanggil Dewi dengan sebutan Kak, tapi di WA kali ini sebutannya menjadi Kakak. Dewi merasa ada yang janggal, maka untuk memastikan Dewi telepon nomor Ernie, tapi tidak dijawab. Alpa Ernie berulang lagi di tanggal 1 November 2025. Seharusnya Ernie hadir untuk memberikan mata kuliah, tapi Ernie tidak ada dan tidak berkabar, tidak seperti biasanya. Dewi kemudian menghubungi adik Ernie yang bernama Anis untuk memastikan apakah Ernie pulang kampung, karena memang Ernie punya jadwal mengunjungi orang tuanya 2 atau 3 minggu sekali setiap weekend. Tidak, begitu jawab Anis. Ernie tidak ada di rumah orang tuanya, juga tidak hadir di kampus. Kemana dia? Ernie juga sudah sulit dihubungi. Anis kemudian meminta tolong tetangga untuk mengecek Ernie. Tetangga kemudian melaporkan kepada Anis kalau rumah Ernie sepi. Mobil dan motor Ernie pun tidak nampak, seperti kondisi ketika Ernie pergi. Anis kemudian ingat satu orang yang mungkin bisa memberinya informasi, yaitu mantan pacar sang kakak yang bernama Waldi, pria yang terakhir suka Ernie ceritakan ke Anis. Tapi si mantan mengaku tidak tahu kemana dan di mana Ernie berada. Setelah menghubungi Anis, Dewi dan teman dosen lain akhirnya memutuskan untuk menjenguk Ernie untuk mengantarkan makanan dan obat. Kondisi saat itu rumah sedang sepi, tidak tampak mobil dan motor Ernie. Ketika Dewi berkeliling ke area belakang rumah Ernie, dia lihat pintu teralis Ernie terbuka. Dewi saat itu merasa curiga, tapi dia tidak mau gegabah. Dewi berinisiatif menghubungi polisi untuk meminta bantuan melacak handphone iPhone Ernie. Dan ternyata iPhone Ernie terlacak jauh dari rumah Ernie. Dewi heran, kenapa handphone Ernie jauh dari rumahnya? Sementara Ernie berkabar bahwa dia sakit dan ingin beristirahat di rumah. Dewi dan temannya kemudian kembali ke rumah Ernie siang hari. Tapi sebelum ke rumah Ernie, mereka menghubungi Ketua Lingkungan Perumahan BTN Al-Kausar bernama Bapak Madin Maulana untuk mendampingi mereka. Panggilan mereka disambut sepi dari rumah Ernie. Pak Madin dan Dewi
sepakat untuk mendobrak pintu rumah Erni melalui pintu belakang yang teralisnya tidak tertutup. Namun ternyata pintu itu tidak terkunci. Dengan penuh hati-hati, Pak Madin memasuki rumah Erni hanya untuk mendapati pemandangan menyeramkan dan memilukan. Erni sudah terbujur kaku di tempat tidur dengan wajah ditutupi bantal dan tubuh diselimuti sarung. Seketika Dewi dan rekannya menangis melihat nasib pilu rekan mereka. Mereka beserta Pak Madin lalu keluar rumah. Dewi sambil menangis mengabari Anis, adik Erni. Pak Madin menghubungi Polres Bungo. Dalam sekejap, rumah Erni dikerumuni warga. Setelah mengabari orang tua, Anis kemudian mengabari Waldi berita duka itu. Dalam balasannya, sang mantan pacar ikut berbelasungkawa. Setelah Kepala Lingkungan Perumahan melaporkan kondisi Erni ke polisi, polisi dari Polres Bungo dan tim Inavis datang ke lokasi. Mereka menemukan kondisi Erni dengan hanya menggunakan dalaman serta sejumlah luka lebam di bagian wajah, bahu dan leher, serta luka di bagian kepala. Bahkan setelah diperiksa di RSUD Haji Hanafi Muara Bungo, ternyata ada cairan khas pria di celana dalam dan bagian intim almarhumah Erni. Rumah Erni pun diselidiki. Dugaan sementara polisi adalah perampokan dengan kekerasan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa. Dugaan sementara ini diperkuat oleh fakta hilangnya sejumlah barang berharga milik almarhumah Erni, yaitu 1 unit mobil Honda Jazz putih, 1 unit motor PCX merah, serta sejumlah perhiasan dan 1 unit iPhone. Meski begitu, investigasi mendalam tetap dilanjutkan untuk mencari kemungkinan lain. Apalagi kepala almarhumah Erni ditutupi bantal. Polisi mengetahui bahwa hal seperti ini seringkali mengindikasikan motif yang lebih personal dari pelaku, seperti dendam atau amarah. Pelaku biasanya mengenal korban. Bantal digunakan untuk menutupi wajah karena tidak sanggup melihat wajah korban setelah melakukan aksinya. Dari keterangan saksi-saksi yang polisi kumpulkan, diketahui kalau Erni ini punya pacar anggota Propam Polres Bungo bernama Waldi. Bahkan dari adik Erni yang bernama Anis, dikulik informasi kalau Waldi ini beberapa kali minjam duit Erni karena terjerat pinjol. Polisi juga menerima bukti rekaman CCTV dari tetangga rumah depan Erni. Meskipun CCTV itu tidak langsung menyorot ke rumah Erni, namun tertangkap di kamera CCTV di mana ada seorang laki-laki berambut gondrong masuk melalui pintu depan Erni dengan kunci dan pergi menggunakan mobil Erni pada 31 Oktober 2025. Dari itu semua, bukti-bukti kuat mengarah langsung kepada Waldi Adia. Tim khusus Polres Bungo segera dibentuk untuk mengetahui keberadaan pelaku. Awalnya polisi melacak keberadaan iPhone Erni, analisa jejak digital melalui WhatsApp dan BTS atau jaringan telepon dimulai. Malamnya polisi sudah mengantongi identitas Bribda Waldi yang terlacak via jejak digital. Dia sedang berada di kontrakannya di Perum Gria Indah, Muara Tebo, Kabupaten Tebo, Jambi. Mereka segera berkoordinasi dengan Polres Tebo untuk melakukan penangkapan. Tim Gunjo lalu melakukan pengintaian pada Minggu 2 November 2025 dini hari. Waldi akhirnya diringkus pada 2 November 2025 siang tanpa perlawanan di kontrakannya. Kurang dari 24 jam sejak penemuan jasad, dan mobil Honda Jazz almarhumah Erni pun ditemukan 300 meter dari kosan Waldi. Waldi kemudian digiring ke kantor polisi Polres Bungo dan diinterogasi. Polisi mengakui Waldi ini tricky. Dia tidak akan mengaku jika tidak ada bukti yang disodorkan. Bisa dipahami, dengan statusnya sebagai polisi, Waldi tentu tidak mau menyerah dengan konyol begitu saja tanpa ada bukti. Namun setelah penyidik membeberkan semua bukti yang dikumpulkan, terutama bukti digital sinkronisasi sinyal ponsel, Bribda Waldi Adiat akhirnya tidak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya. Waldi segera ditetapkan menjadi tersangka pada 3 November 2025 dan disangkakan pasal berlapis.
pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 junto 181 KUHP. Keluarga berharap pelaku benar-benar diproses dan dihukum seadil-adilnya, juga seberat-beratnya. Sementara Kapolda Jambi juga memastikan tidak akan ada perlakuan khusus bagi Waldi Adiat, meski dia adalah anggota kepolisian. Selain proses pidana, Waldi Adiat dipastikan sudah menjalani proses etik untuk menerima pemberhentian tidak dengan hormat. Nasib orang memang tidak ada yang tahu. Seseorang yang dikenal sebagai dosen yang cerdas, berdedikasi dan disegani, namun siapa sangka akhir hidupnya justru direnggut oleh sosok yang seharusnya menjadi pelindung, pacar dengan status sebagai seorang anggota polisi propam. Perjalanan hidup orang memang tidak ada yang tahu. Bahkan Waldi yang sudah susah payah bersekolah, menjadi polisi dan diangkat menjadi anggota propam, harus menyia-nyiakan semua jerih payahnya hanya karena hinaan yang mungkin seharusnya dia bisa redam. Semoga dari kisah pilu almarhumah Erni ini bisa diambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang jahat. Balik lagi ke video simak nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.